Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 9 yang berkaitan dengan anggaran belanja antara perencanaan dan realisasi. Unit 2, realisasi, minimalisasi pengeluaran dan optimalisasi pendapatan. Berikut pembahasannya. Yang kedua, simulasi pajak. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara diharapkan memiliki sistem perpajakan yang akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, praktis dan mudah. Yang kedua, adil dan merata dalam pengenaan dan pembebanannya. Yang ketiga, adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak. Yang keempat, menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak, dan sejenisnya. Dan yang kelima, mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Berikut ini undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang semuanya merupakan pajak pusat. Pajak yang dipungut pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berisi yang pertama, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang dimaksud wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak. Yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak. Yang kelima, jika dalam jangka waktu tertentu wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan, maka akan dikenakan denda. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta cara mengangsur dan menunda pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, memuat penjelasan berbagai sanksi atau hukuman jika terjadi kelalaian dalam perpajakan, baik dari wajib pajak maupun bagi aparat pajak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang meliputi subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi atau warisan yang belum terbagi, badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi, organisasi dana pensiun dan organisasi sosial politik, dan bentuk usaha tetap yang lain. Kemudian yang kedua ada objek pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini adalah berbagai penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak penghasilan. Yang pertama, imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Yang kedua ada hadiah. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima ada penerimaan kembali pajak.
Yang keenam ada bunga, termasuk diskonto, premium, dan sejenisnya. Yang ketujuh ada dividen, termasuk dividen perusahaan asuransi dan SHU koperasi. Yang kedelapan ada royalti. Kesembilan ada sewa dan penghasilan lain yang sejenis. Yang kesepuluh ada penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala. Yang ke-11 ada keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Yang ke-12 ada selisih dari penilaian kembali aktiva. Yang ke-12 ada premi asuransi. Selanjutnya ada iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha. Kemudian ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Dan yang terakhir ada keuntungan dari pembebasan utang. Pembahasan selanjutnya mengenai penghasilan yang tidak terkena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak berlaku sejak tahun pajak 2016 dan besarnya disesuaikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Rp13.200.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp1.200.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Selanjutnya, Rp13.200.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang keempat ada tarif pajak penghasilan. Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut. Ditampilkan tabel lapisan penghasilan kena pajak serta tarif pajaknya. Yang pertama untuk penghasilan sampai dengan Rp25 juta, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5%. Yang kedua ada penghasilan dari Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Yang ketiga ada penghasilan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 15%. Kemudian yang keempat ada penghasilan di atas Rp100 juta sampai dengan Rp200 juta, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Dan yang kelima ada penghasilan di atas Rp200 juta, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 meliputi yang pertama objek pajak. Objek PBB adalah bumi dan bangunan, contohnya gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, kilang minyak, dan tempat olahraga. Tidak semua bumi dan bangunan akan dikenakan PBB. Bumi dan bangunan yang tidak dikenakan PBB adalah bumi dan bangunan yang sebagai berikut. Yang pertama, digunakan semata-mata melayani kepentingan umum. Yang kedua, digunakan untuk kuburan dan sejenisnya. Yang ketiga, digunakan untuk hutan lindung, taman nasional, dan yang sejenisnya. Untuk yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat.
Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Kemudian pembahasan yang kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah subjek pajak. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Kemudian yang ketiga, dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP, nilai jual objek pajak, yang merupakan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dengan tarif PBB 0,5%. Pembahasan selanjutnya yaitu NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Demi keadilan dan untuk membantu orang miskin, maka dalam menghitung PBB, besarnya NJOP atau nilai jual objek pajak harus dikurangi dulu dengan NJOP TKP sebesar 8 juta rupiah. Itu berarti orang yang memiliki bumi atau bangunan yang nilai jualnya hanya 8 juta rupiah atau kurang dari itu, maka dia tidak wajib membayar PBB. Contoh, Pak Toha memiliki bangunan dengan NJOP sebesar 8 juta rupiah dikurangi NJOP TKP. Jadi 8 juta rupiah. Maka 0, karena setelah dikurangi hasilnya 0 berarti PBB-nya juga 0. Kemudian yang kelima adalah rumus PBB. Besarnya PBB diperoleh dengan rumus PBB sama dengan tarif dikali NJKP atau PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Besarnya NJKP atau nilai jual kena pajak diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 40% dikali NJOP jika objek pajak berbentuk perumahan yang nilai jualnya 1 miliar rupiah ke atas. Yang kedua, 20% dikali NJOP untuk objek pajak yang lain atau jika tidak memenuhi ketentuan nomor 1 di atas. Demikian pembahasan mengenai modul 9 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.